Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Siti Komariah MSI, PhD, dan Bapak Dadi Mulyadi Nugraha SPD MPD, juga teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita panjatkan karena atas berkat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul via Zoom meeting untuk melaksanakan penyajian portofolio kelas atau showcase dengan tema Pancasila di Era Globalisasi. Sebelumnya saya ingatkan jika tidak ada kendala dan mohon bila ada kendala undi di kolom chat. Untuk mengefisiensikan waktu, lanjut saja, saya sebagai moderator dari kelompok 4 akan memimpin diskusi dari kelompok 1. Sebelumnya akan saya persilahkan kepada Ketua Kelompok 1 untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Kepada Ketua Kelompok 1, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas moderator yang telah membantu presentasi pada kali ini. Izin memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Eka Rahmania dengan NIM 2102117, Jilan Hasnahanan dengan NIM 2100356, Muhammad Arifin Ilham dengan NIM 2107965, Mutiara Ratu dengan NIM 2102067, Najla Azmiatunisa dengan NIM 2102756, Rudi Suhendra dengan NIM 2102158, Syahraja Agilang dengan NIM 2107950, Wina Amara dengan NIM 2100273, Wulan Puspitasari dengan NIM 2101228, dan saya sendiri Putri Andika dengan NIM 2103673. Baik, terima kasih kepada Ketua Kelompok 1 yang sudah memperkenalkan anggota kelompoknya. Selanjutnya, saya persilakan kepada juru bicara untuk mempresentasikan materinya. Sebelumnya saya ingatkan bahwa waktunya adalah 4 menit, dan bila waktu sudah tersisa 1 menit terakhir akan saya ingatkan di kolom chat. Kepada juru bicara saya persilahkan. Baik, sebelumnya kepada Eka Rahmania boleh tolong di-share screen. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di next, Eka. Sampai fenomena. Baik, terima kasih. Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia yang dimana nilai-nilai dari setiap silanya harusnya diimplementasikan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan perkembangannya zaman, nilai Pancasila kian memudar dan mulai terabaikan. Sehingga hal ini tentunya menjadi tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi. Next. Lalu, seberapa seriuskah masalah tersebut di masyarakat? Tentunya masalah ini sangat serius, karena mengingat Pancasila merupakan ideologi terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun perlu adanya kewaspadaan dan kecermatan terhadap ideologi baru, karena apabila kita sebagai warga negara tidak cermat, masyarakat akan terbawa arus ideologi luar, yang entah itu akan berdampak positif ataupun negatif. Dan ideologi Pancasila tentunya akan terlupakan. Next. Lalu seberapa luaskah penyebaran masalahnya? Masalah Pancasila di era globalisasi telah menyebar luas, hampir ke seluruh wilayah Indonesia dan seluruh tatanan masyarakat Indonesia. Next. Lalu apa peran dan teladan pemerintah serta masyarakat dalam menjaga Pancasila di era globalisasi? Yang pertama adalah alasan mengapa pemerintah haruslah menangani masalah ini. Karena pemerintah memiliki wewenang dalam membuat kebijakan-kebijakan maupun peraturan untuk mengatasi berbagai masalah terkait Pancasila. Lalu, apa alasan pemerintah menjadi teladan dalam kehidupan ber-Pancasila? Ada 2 alasan. Yang pertama adalah Pancasila merupakan tata nilai yang ideal, dan yang kedua adalah berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik atau good governance principle. Lalu yang terakhir adalah apa peran masyarakat dalam menjaga Pancasila di era globalisasi? Peran masyarakat adalah untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Next. Next. Lalu menurut kelompok kami, undang-undang untuk menangani masalah ini tidaklah cukup memadai. Ada 2 undang-undang tentang Pancasila secara umum. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pasal 2 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber segala hukum negara. Yang kedua adalah TAP MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1966. Sebenarnya Presiden Joko Widodo telah membentuk BPIP, namun menurut Ogi Satar Sinaga atau Rektor Universitas Widya Tama dan Emrus Sihombing atau pakar komunikasi politik, hal itu masih dianggap kurang dan dibutuhkan sebuah undang-undang baru tentang pembinaan ideologi Pancasila. Next. Lalu, adakah perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat? Tentunya ada, dan ada sebagian masyarakat yang berpendapat positif maupun negatif. Yang masyarakat yang berpendapat positif, salah satunya adalah dengan adanya perkembangan teknologi pada globalisasi dapat memudahkan mereka dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini sangatlah mudah untuk berkomunikasi dengan saudara-saudara kita baik antar kota maupun antar negara. Lalu pendapat negatifnya adalah masyarakat menjadi konsumtif dan masyarakat menjadi individualis dan mengabaikan nilai-nilai agama. Next. Lalu siapakah yang memerhatikan masalah tersebut? Yang memerhatikan masalah tersebut adalah FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama. Alasan mengapa mereka terkait dengan masalah ini adalah dengan munculnya masalah tersebut dapat menciptakan wadah untuk menampung aspirasi kelompok-kelompok, dan langkah-langkah yang mereka ambil adalah membentuk FKUB di tiap provinsi yang bersifat konsulatif dan koordinatif dengan masing-masing tingkatan memiliki tugas sendiri. Lalu cara agar pemerintah menerima pandangan mereka adalah dengan melaksanakan fungsi FKUB di tingkat masing-masing berdasar KAD ART yang berlaku. Next. Lalu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab ada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Next. Lalu di sini kelompok kami juga mencantumkan infografis tentang Pancasila di era globalisasi. Next. Dan juga ada dokumentasi diskusi selama pembuatan portofolio berlangsung. Next. Lalu juga ada referensi dalam membuat portofolio. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada juru bicara kelompok 1 yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya persilakan kepada juri, kepada Bapak Dadi dan Ibu Siti untuk mengomentari atau menanyakan atas materi yang sudah disajikan oleh kelompok 1 mengenai persoalan Pancasila di era globalisasi. Kepada Bapak Dadi dan Ibu Siti, saya persilahkan. Pak Dadi dulu ya. Ya, baik Ibu, izin Ibu, saya akan menyampaikan pertanyaan untuk kelompok 1 atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjelaskan masalah yang berkaitan dengan permasalahan atau fenomena Pancasila di era globalisasi. Tadi saya menyimak ada berbagai permasalahan yang muncul ya disampaikan oleh kelompok 1. Nah, terkait permasalahan yang dijelaskan tadi oleh kelompok 1, sebenarnya di sini siapa sih yang sangat bertanggung jawab untuk menyelesaikan atau gitu ya. Jadi sekali lagi siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan fenomena Pancasila di era globalisasi tersebut. Terima kasih. Demikian pertanyaan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Dadi yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Izin menjawab. Menurut kelompok kami, yang bertanggung jawab itu sebenarnya seluruh warga negara, namun dibantu dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga oleh yang telah kita sebutkan tadi seperti ada MPR, lalu ada BPIP, bahkan ada FKUB yang mengurusi permasalahan ini. Ya, baik, cukup dari kelompok 1. Mangga Ibu, barangkali ada pertanyaan. Ya, terima kasih Saudari moderator ya, Saudari Putri.
Ibu tadi mendengar penjelasan dari portofolio pertama tentang menjelaskan masalah ya, dengan judul besarnya Pancasila di Era Global ya. Nah, ketika Pancasila dihadapkan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan dinamika masyarakat global, tentunya Pancasila sebagai ideologi maupun Pancasila dalam fungsi peran yang besar sebagai dasar negara kita, ya, itu mengalami berbagai macam mungkin kendala, hambatan ataupun juga ancaman ya terhadap Pancasila itu. Nah, di dalam penjelasan Ibu ingin seberapa besar sih ya keseriusan, karena tadi Anda mengatakan ini adalah tanggung jawab semua warga negara ya, tidak hanya pemerintah, tidak hanya institusi gitu ya. Nah, Ibu ingin melihat seberapa besar ya keseriusan dan ketersaran setiap warga negara ataupun elemen dari pemerintah dan bangsa, termasuk juga para bisa LSM ataupun juga bisa community ya dan lain sebagainya di dalam melihat permasalahan tersebut gitu ya. Juga Ibu ingin menanyakan satu lagi, adakah di masyarakat itu ketidaksepakatan terhadap masalah yang sedang dialami berhubungan dengan Pancasila di era global ini? Mungkin itu dari Ibu ya, silakan. Baik, sebentar Ibu, apakah boleh meminta waktu 2 menit untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan anggota kelompok? Baik, saya izinkan 1 menit untuk berdiskusi karena waktunya tinggal 3 menit. Baik, terima kasih moderator. Tadi Ibu salah ya, moderatornya bukan Putri, ternyata siapa tadi teh? Mohon maaf, Yesi, ya bukan Putri, punten ya, Yesi. Mohon maaf, Ibu Siti. Ya. Boleh izin diulangi lagi untuk pertanyaan keduanya, Bu? Karena tadi sempat putus-putus. Ya, ketika menanggapi bahwa masalah ini menyebar ya di dalam masyarakat, kan tadi dikatakan merupakan tanggung jawab bersama ya, tidak hanya pemerintah ataupun juga kelompok-kelompok besar seperti apa namanya komunitas-komunitas LSM dan sebagainya, tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga bangsa ya. Adakah ketidaksepakatan di dalam masyarakat Anda temukan ya terhadap masalah yang dihadapi tadi? Baik, terima kasih, Bu. Baik, karena diskusi tidak boleh kosong dan waktu tersisa 1 menit lagi kepada anggota kelompok 1 yang lainnya. Jika ingin menjawab, silakan langsung on mic saja. Oke, baik. Sebelumnya saya izin menjawab untuk pertanyaan Ibu yang nomor 1.
Jadi seberapa seriuskah untuk menangani masalah ini? Tentunya ini sangat serius karena bisa dilihat dari pemerintah yang membentuk undang-undang maupun adanya pembentukan FKUB gitu yang atau Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena forum ini itu tertarik dengan masalah ini untuk menciptakan wadah menampung aspirasi-aspirasi kelompok keagamaan. Dan juga tentang pemerintah yang sudah membuat kebijakan undang-undang, dan juga Presiden Joko Widodo yang telah kita tahu telah membentuk BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tetapi sebagai manusia, banyak yang belum serius dalam menangani itu, terbukti dengan Pancasila berperilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Baik, mungkin itu Bu untuk jawaban yang pertama. Dan juga untuk yang pertanyaan nomor 2, adakah ketidaksepakatan masyarakat terkait penanganan masalah ini? Karena sebenarnya ada mungkin untuk masyarakat yang tidak setuju atau memiliki perspektif yang berbeda dan belum memahami betul apa itu makna Pancasila. Dan juga mungkin ada sebagian masyarakat yang sebenarnya mereka itu tidak sadar bahwa mereka itu telah dipengaruhi oleh globalisasi, seperti akan setuju-setuju saja gitu jika dikembalikan lagi jati dirinya, agar tidak terbawa arus globalisasi yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu Bu untuk jawaban yang kedua. Ya, terima kasih kepada Saudara Putri selaku wakil ya dari portofolio pertama ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti dan Bapak Dadi yang sudah menjadi juri untuk penampilan portofolio pertama dari kelompok 1. Selanjutnya, kepada kelompok 1, saya persilahkan untuk menyajikan yel-yelnya. Pada kelompok 1, saya persilahkan. Sebelumnya saya ingatkan untuk durasi yel-yel hanya 1-2 menit. Owe. Kelompok 1, kami kelompok 1. Satu nih Bang. Presentasi hari Rabu. Hari Rabu nih ya. Siap tampil untuk kamu. Kelompok kami bukan kelompok biasa. Kami kan presentasi. Ayo dong tanya kami. Owe. Kelompok 1, kami kelompok 1. Kelompok 1 nih Bang. Presentasi hari Rabu. Hari Rabu nih ya. Siap tampil untuk kamu. Kelompok kami bukan kelompok biasa. Kami kan presentasi. Ayo dong tanya kami. Kelompok 1 nih Bang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada yel-yel dari kelompok 1. Kita apresiasi yel-yelnya sangat bagus dan menghibur. Mohon maaf, baik selanjutnya saya persilakan kepada moderator kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Haji Siti Komaria, MSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, dan yang saya hormati pula Bapak Dadi Mulyadi Nugraha, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, juga yang saya banggakan rekan-rekan semua yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempersilakan terlebih dahulu kepada kelompok 2 untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Kepada perwakilan kelompok 2 dipersilakan. Baik, saya selaku ketua dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Di sini ada Anes Siti, Delia Apriliandita, Doni Chandra, saya Fadia Mustika Zahra, Fuzi Warisnan, Nenden Koiron, Rangga Aji, Roya Nasrullah, Rani Khairiah, dan Taskia Alia Lukman. Selanjutnya akan ada presentasi oleh juru bicara kelompok 2 selama 4 menit. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kelompok 2 untuk memaparkan materi penyajiannya. Di sini saya Rani Khairiah sebagai juru bicara dari kelompok 2 akan membahas mengenai kajian kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah terkait Pancasila di era globalisasi. Next. Di sini kami mengambil 2 kebijakan. Yang pertama adalah pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, di mana mengatur wajibnya penyelenggaraan pendidikan Pancasila, baik jalur pendidikan dasar, pendidikan menengah, ataupun pendidikan tinggi, yang diwajibkan menyelenggarakan pendidikan kurikulum berisi materi yang bertujuan meningkatkan kemampuan pelajar dalam menjalani kehidupan bernegara, hingga mendapatkan pemahaman dari nilai Pancasila dan mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu strategi pendidikan yang dapat digunakan pada era globalisasi ini adalah sistem pendidikan terbuka, di mana pendidikan terbuka merupakan pendidikan yang menerima unsur positif dari luar dan bekerja sama dalam hal mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya seperti diadakannya pertukaran siswa atau mahasiswa. Next. Kemudian kebijakan kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 7, di mana Presiden membentuk BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang bertugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya ini, BPIP bekerja sama dengan TNI untuk memberikan pemahaman Pancasila hingga ke pelosok desa. Next. Selain itu, kami juga melakukan wawancara mengenai 2 kebijakan di atas, di mana hasil wawancaranya adalah yang pertama, apakah penting pembaruan kebijakan atau pembuatan kebijakan alternatif? Jawabannya penting karena kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya serta pendidikan sangat cepat berubah. Dari hal yang harus diubah adalah teknik strategi dan strategi pembelajaran bukan materi dan konsep Pancasila. Hasil wawancara kedua yaitu apa kekurangan dari kebijakan yang dipilih. Kekurangan kebijakan yang dipilih adalah pendidikan Pancasila di sekolah selama ini cenderung selalu berubah, terutama nama dan materi yang menyebabkan kebingungan para pendidik dan dibutuhkannya kejelasan kurikulum. Hal yang membuktikan kesulitan Pancasila di era globalisasi saat ini adalah Pancasila yang mampu menjawab tantangan zaman. Next. Kami di sini kelompok 2 memaparkan infografisnya seperti pada PPT. Next. Sekian presentasi kelompok 2, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasi yang sangat luar biasa. Selanjutnya merupakan sesi tanya-jawab selama 6 menit. Kepada juri dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan terkait presentasi yang telah disampaikan. Ada siapa dulu ini? Mangga, Ibu. Ya. Pada Ibu lah, mangga.
tadi Ibu mendengar ada beberapa kebijakan alternatif yang kelompok 2, portofolio 2 ya. Tetapi kalau Ibu mendengar, ini sepertinya lebih difokuskan pada tadi pelajar ya, pelajar. Nah, Ibu ingin tahu apakah menurut kelompok 2 ini ya, ketika ada kebijakan alternatif ini hanya dilakukan pada tingkat satuan pendidikan menengah saja ya, atau pendidikan dasar dan menengah ya. Bagaimana dengan pendidikan tinggi gitu ya. Kemudian ketika Ibu melihat kebijakan ini ya, kebijakan yang Anda sodorkan, adakah alasan-alasan yang dipaparkan oleh kelompok Anda berkenaan dengan kebijakan tersebut? Begitu dari Ibu? Baik, Bu. Jadi Ibu ada 2 pertanyaan ya. Boleh kami izin untuk berdiskusi untuk kelompok 2, Bu? Ke moderator ya, Iya. yang mengatur acaranya. Permisi moderator, kami izin untuk berdiskusi. Boleh, saya persilakan untuk berdiskusi selama 1 menit. Baik, saya Delia Frediandita, perwakilan dari kelompok 2, izin menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Siti Komariah barusan yang tentang apakah kebijakan alternatif tadi hanya untuk pendidikan dasar dan menengah. Mungkin karena narasumber wawancara kami merupakan guru pendidikan kewarganegaraan sekolah menengah, jadi jawaban dari wawancara tersebut lebih menjurus kepada guru di sekolah menengah. Namun seperti kita telah ketahui bahwa pendidikan Pancasila itu menjadi salah satu mata kuliah wajib yang pastinya selalu ada di universitas. Dan ketentuan ini berdasarkan Pasal 35 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Sehingga kebijakan tadi mungkin lebih mendukung untuk pendidikan Pancasila di universitas, tidak hanya di pendidikan dasar maupun menengah. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih kelompok 2. Pertanyaan nomor 2-nya. Baik, Bu, saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 2. Alasan kenapa kami mengambil 2 kebijakan ini karena jika melihat dari kami mengambil kebijakan ini karena melihat dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia, di mana Pancasila harus
Ya, untuk kelompok 2, Ibu mau tanya sebelumnya. Apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu tentang apa? Undang-undang apa? Yang barusan yang saya sebutkan itu tentang wajibnya mata kuliah pendidikan Pancasila di semua universitas, gitu Ibu. Nah, Ibu akan memberikan masukan pada Anda ya kelompok 2 bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini adalah tentang pendidikan tinggi ya. Jadi sebetulnya Anda ini tadi mengetengahkan bagaimana landasan yuridis ya, kebijakan-kebijakan secara hukum ya, secara yuridis yang melandasi penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sebetulnya. Jadi Anda mencampur di sini penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dan tapi di sini untuk meningkatkan kemampuan pelajar ya. Biasanya untuk perguruan tinggi itu tidak dinamakan pelajar ya, tapi mahasiswa kan begitu ya. Atau kalau di Malaysia mah disebutnya tepaska siswajah gitu ya. Jadi siswa yang tinggi gitu ya, siswa yang melebihi dari tingkatan pendidikan dasar dan menengah. Nah, kemudian mungkin kalau di dalam kebijakan perguruan tinggi itu juga dilandasi oleh ada SK Dirjen Dikti ya, tentang penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai komponen dari mata kuliah pengembangan kepribadian gitu ya. Yang tidak hanya pendidikan Pancasila juga, tapi ada pendidikan Pancasila, pendidikan bahasa Indonesia, ya, pendidikan kewarganegaraan, ya, itu adalah bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian, ya. Nah, ini meluruskan saja, ya. Jadi betapa pentingnya pendidikan Pancasila dalam menanamkan karakter, ya. Karakter bangsa Indonesia sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa itu dimulai tidak saja di lingkungan pendidikan informal di rumah, tetapi juga secara formal. Secara formal itu harus dinikmati bahkan dari pendidikan TK ya, atau mungkin diperkenalkan dari playgroup gitu ya. Pendidikan TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Mungkin itu saja ya, saudara moderator. Mohon maaf ini kalau waktunya melebihi. Baik, karena waktu telah habis, kita cukupkan saja sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada juri yang telah menanggapi presentasi kelompok 2. Selanjutnya merupakan penampilan yel-yel kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas penampilan Yel-Yel yang juga sangat luar biasa. Mungkin sekian dari penampilan kelompok 2. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya selaku moderator izin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi kelompok 3 akan dilanjutkan oleh moderator selanjutnya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dari kelompok 2 sebagai moderator untuk portofolio 3. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ketua Kelompok 3 untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompoknya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Saya selaku ketua izin memperkenalkan kelompok. Boleh Dina? Tim kami terdiri dari Clarinta Alfani, Fatia Husna Fadlullah, Fitri Yulianti, Fitriani Dewi sebagai juri bicara, Intan Nur Latifah, Julia Nur Aini sebagai moderator, Melinda Srigetang saya sendiri, Muhammad Dafadia Ulhaq, Nida Halida, dan Triani Puspita Sari. Baik, hanya itu saja perkenalan diri dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ketua Kelompok 3. Sebelum ke pemaparan bahan portofolionya, saya mengingatkan kembali untuk terkait waktu pemaparan yaitu 4 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 6 menit. Dan ketika waktu tersisa 1 menit, saya akan mengingatkan di kolom chat. Oke, untuk itu saya persilahkan kepada juru bicara portofolio 3 untuk menyampaikan materi portofolionya. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan memaparkan mengenai kebijakan yang dipilih. Adapun poin dari showcase kali ini yaitu kebijakan yang dipilih, sanksi bagi pelanggar, alasan memilih kebijakan, kelebihan dari kebijakan, kekurangan dari kebijakan, dan alasan kebijakan tidak bertentangan dengan UUD. Next. Jadi kebijakan yang kami pilih yaitu Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Next. Adapun sanksi bagi pelanggar, semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Next. Sebagai contohnya yaitu permasalahan mengenai Pancasila di era globalisasi yang cakupannya cukup luas sehingga sanksi yang diberikan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada sila pertama ada pasal 14 ayat 1 KUHP, pada sila kedua ada pasal 82 ayat 1 dan pasal 289 KUHP, pada sila ketiga pasal 104 KUHP dan pasal 106 KUHP. Next. Pada sila kelima mohon next.
Maaf, jadi pada sila keempat ada pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP, dan sila kelima pasal 170 ayat 1 KUHP dan pasal 406 KUHP. Next. Adapun alasan memilih kebijakan ini yaitu 1. Menindak secara hukum para pelaku yang menyalahgunakan Pancasila. 2. Cakupannya lebih luas dengan menjaga eksistensi Pancasila. 3. Memperjelas dan memperkuat lembaga untuk memperkokoh Pancasila. Seperti yang sudah diketahui bahwa Perpres nomor 7 tahun 2018 ini cakupannya lebih luas dibanding dengan kebijakan yang satu lagi, yaitu pasal 35 ayat 5 UU nomor 12 tahun 2012 yang hanya mengatur kewajiban untuk mempelajari Pancasila di dalam pendidikan saja. Sedangkan Perpres ini, Presiden membentuk BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang bertugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Next. Adapun kelebihan dari kebijakan ini yaitu 1. Bersifat membina, mengkoordinasi, sinkronisasi, pengendalian secara menyeluruh. 2. Membangun sifat, karakter, setia, dan cinta terhadap tanah air. 3. Mengantarkan negara untuk mencapai tujuan nasional dengan adanya pendidikan yang mencerdaskan bangsa. 4. Membantu Presiden untuk mengatasi permasalahan mengenai Pancasila. Next. Adapun kekurangan dari kebijakan ini, yaitu 1. Kurang efektifnya lembaga yang membina masyarakat supaya paham dan mengerti akan Pancasila. 2. Lembaga yang dibuat bisa menjadi institusi yang kuat sehingga muncul tindakan yang sepihak dan bertentangan dengan Pancasila. Karena banyak sekali pro dan kontra mengenai peraturan Presiden ini, oleh karena itu, banyak dari mereka yang berkata bahwa yang mereka butuhkan adalah Pancasila berada di dalam pendidikan saja, bukan menjadikan lembaga sebagai alat untuk membina masyarakat agar Pancasialis, dan bisa saja lembaga tersebut berlaku semena-mena. Next. Kemudian ada alasan kebijakan tersebut tidak bertentangan, yaitu karena sudah tercantum dalam bab 3 pasal 5 ayat 2 UUD 1945 bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, Presiden membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga yang berfungsi membina ideologi Pancasila yang tujuannya untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Next. Berikut adalah kesimpulannya. Jadi, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini pantas diterapkan dalam mengatasi permasalahan tentang Pancasila di era globalisasi. Seperti yang sudah diketahui bahwa BPIP ini tidak hanya dikatakan sebagai lembaga, tetapi dapat berlangsung dalam pendidikan juga, walaupun terdapat pro dan kontra dalam kebijakan ini. Dan kebijakan ini juga sudah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Next. Berikut adalah hasil dokumentasi diskusi kami. Next. Dan ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada Bapak Dadi Mulyadi Nugraha, SPD MPD terlebih dahulu untuk menanggapi pemaparan dari portofolio 3. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Kemudian terima kasih pada kelompok 3 sudah menjelaskan hasil portofolionya dengan baik. Tadi saya melihat bahwa kelompok 3 ini memfokuskan kebijakan alternatif untuk menangani masalahnya itu terkait aturan adanya lembaga BPIP. Ya. Nah, menurut kelompok 3 sendiri, ya, apakah memang peran BPIP sekarang itu sudah berjalan dengan baik atau belum? Ya. Nah, kalau misalkan baik, apa alasannya? Kalau belum berjalan dengan baik, lalu apa yang harus dilakukan oleh BPIP tersendiri? Apakah BPIP tersebut dibubarkan, diganti dengan lembaga yang baru, atau fungsi dan perannya dimaksimalkan kembali? Mungkin itu ya pertanyaan dari Bapak. Mohon tanggapan. Sebelumnya tadi di saya suara Bapak putus-putus, apakah kelompok 3-nya bisa menangkap pertanyaannya? Untuk bagian terakhir pertanyaan agak putus-putus. Oh iya, baik. Jadi yang bagian terakhirnya gini, ketika BPIP menurut kelompok 3 itu sudah belum berjalan dengan baik gitu ya, lalu apa masukan dari kelompok 3 ini? Apakah
lembaga tersebut harus diganti atau lembaga tersebut fungsi dan perannya dimaksimalkan kembali. Ya. Bisa dipahami kelompok 3? Ya, baik, silakan. Silahkan kalau sudah mengerti akan pertanyaannya bisa langsung menjawab aja. Baik, izin menjawab. Menurut saya, untuk BPIP ini sebenarnya sudah berperan baik, terutama pada kalangan remaja, di mana adanya pemanfaatan teknologi untuk memaparkan mengenai ideologi Pancasila kepada mereka-mereka dengan adanya konten atau podcast. Nah, kemudian saat ini memang sebenarnya BPIP ini belum terlalu efektif. Namun menurut saya tidak perlu diganti atau apa, namun kebijakannya mendasarinya lagi untuk yang lebih ditingkatkan gitu. Untuk yang lain bisa menambahkan? Izin menambahkan ya Pak, untuk peran BPIP yang sekarang apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, tentu saja ya dilihat dari kelebihan dan kekurangan bahwa dalam hal ini kita sebagai masyarakat itu tidak semuanya menerima. Jadi ada yang pro dan kontra, sehingga ada keberjalanan BPIP ini kurang efektif karena yang mereka butuhkan itu hanya pendidikan. Selain itu juga karena ini peraturan presiden, sehingga bisa saja peraturan ini dibubarkan karena dari tahun 2014 sampai 2017 presiden pernah membubarkan 2-3 lembaga karena tidak efektif. Nah, selain itu juga kalau misalkan keberjalanan BPIP itu tergantung sama masyarakatnya juga, apakah masyarakat itu sudah mengimplementasikan nilai-nilai tersebut atau tidak. Nah, selain itu juga untuk memperkuat BPIP itu diperlukan undang-undang baru untuk memperkuat BPIP. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Ya, baik, cukup. Silahkan lanjut, Ibu. Waktunya masih ada? Ya Ibu, untuk waktu 3 menit 17 detik lagi, jadi saya persilakan kepada Ibu untuk menanggapi portofolio. Ya, Ibu mau menanyakan satu hal saja ya. Tadi Anda menggunakan kebijakan alternatif, yaitu adanya BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 2018 ya. Tetapi ada pro dan kontra ketika BPIP dijadikan sebagai institusi yang akan mengatasi permasalahan Pancasila di era global ya, terutama Pancasila sebagai ideologi bangsa kita ya. Nah, misalnya gini, ada yang kontra bahwa sebetulnya BPIP itu tidak punya konsep untuk membumikan Pancasila ya. Jadi dia tidak memiliki konsep secara aplikatif dalam mensosialisasikan ideologi Pancasila. Bagaimana hal ini menurut Anda? Kelompok 3 ya. Moderator izin meminta untuk diskusi. Langsung dijawab atau mau diskusi dulu? Izin untuk berdiskusi. Oke, mungkin 30 sampai 1 menit saja, soalnya ini waktunya tinggal 1 menit lagi.
izin berpendapat ya Bu. Kan tadi pertanyaannya yang bagi yang kontra itu bahwa BPIP itu tidak memiliki konsep. Sudah dijelaskan juga ya bahwa dalam penelitian gitu bahwa BPIP ini belum ada cara mengukur tingkat keberhasilan dari lembaga itu. Selain itu juga BPIP ini bisa saja menjadi lembaga yang bertindak semena-mena jika si lembaga itu menjadi kuat. Seperti itu mungkin Bu. Mungkin tambahan dari yang lain. Mungkin dari anggota kelompok 3-nya, barangkali akan menambahkan, masih ada waktu sekitar 20 detik lagi. Oh iya Bu, mau menambahkan juga bahwa yang mereka butuhkan itu bukan lembaga, tapi sebuah pendidikan yang menjadikan mereka sebagai Pancasilais. Karena walaupun sudah dibentuk sebuah lembaga, tidak berarti bahwa orang tersebut menjadi seorang yang Pancasilais. Jadi tergantung juga terhadap orang-orang apakah dia sadar diri terhadap Pancasila atau tidak. Seperti itu. Oke, untuk sesi tanya jawab, waktu 6 menitnya sudah habis. Mungkin saya cukupkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok portofolio 3 dan kepada juri, Bapak Dadi dan Ibu Siti Komariah, dan atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya persilakan kepada moderator selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Komaria MSI PhD dan Bapak Dadi Mulyadi Nugraha SPD MPD. Selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan yang saya hormati hadirin sekalian. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 3 yang akan membantu. Ya, tadi saya lupa untuk mempersilahkan menampilkan yel-yel. Jadi mohon izin terlebih dahulu, Julia. Ya, mohon maaf atas kesalahannya. Mungkin saya persilahkan ke kelompok 3 untuk menampilkan yel-yelnya terlebih dahulu. Kelompok kami, kelompok terkeren, kelompok terhebat penuh semangat. Tiada kelompok lain yang sehebat dan sekarang kami kelompok 3. Yo ayo ayo kelompok 3 kompak. Yo ayo ayo kelompok 3 semangat. Ayo sampai nanti selalu kompak. Yo ayo kita semangat. Yo ayo kita semangat. Ayo sampai nanti selalu kompak. Kelompok yang paling hebat. Kelompok 3. Oke, terima kasih atas penampilan yel-yelnya. Saya lanjutkan, persilakan kembali ke Julia. Oke, baik, terima kasih Anne. Saya lanjutkan. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 3 yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok portofolio 4 mengenai pengembangan suatu rencana tindakan. Sebelum presentasi dimulai, dimohon kepada Ketua Kelompok Portofolio 4 untuk memperkenalkan juru bicara beserta anggota kelompoknya. Kepada Ketua Kelompok Portofolio 4, dipersilakan.
Baik, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini sebagai juru bicara ada Muhammad Fahmi dan anggotanya ada Gilbert, Iqmal, Mulia, Nilam, Rania, Ratu, Sekar, Zahran, dan Bagus. Baik, terima kasih kepada Ketua Kelompok Portofolio 4 yang telah memperkenalkan juru bicara dan anggotanya. Selanjutnya, saya persilakan kepada juru bicara dari Kelompok Portofolio 4 untuk memaparkan presentasinya. Dalam pemaparan ini berdurasi 4 menit. Kepada juru bicara Portofolio Kelompok 4 dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 telah mengembangkan rencana kerja atau action plan terkait kebijakan yang telah dipilih, yaitu Perpres nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 11 anggota sebagai berikut. Kemudian, kelompok masyarakat yang berpengaruh terhadap kebijakan, itu yang pertama adalah guru. Guru merupakan kelompok masyarakat yang mendukung Perpres nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Guru adalah pejuang masa kini yang berada di garda terdepan dalam membentuk pemimpin masa depan. Guru adalah ujung tombak untuk mempersiapkan anak-anak kita bisa menghadapi tantangan yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya adalah action plan untuk memperoleh dukungan dari kelompok yang mendukung kebijakan. Yang pertama adalah membuat spanduk, pamflet, brosur, atau media publikasi lainnya yang nantinya akan disebarluaskan melalui platform media sosial. Dan yang kedua adalah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya BPIP sebagai lembaga pembinaan ideologi Pancasila. Selanjutnya adalah kelompok yang menentang kebijakan. Dewasa ini masih banyak kelompok radikal dan separatis yang bertindak seenaknya dan tidak manusiawi. Nah, salah satu contohnya adalah KKB atau kelompok kriminal bersenjata Papua yang banyak menewaskan warga sipil dan aparat. Nah, penyebab dari munculnya KKB ini adalah adanya doktrin adu domba dari salah satu kelompok yang membuat warga di sekitaran berdirinya KKB itu bergabung dan bertujuan untuk mendirikan negara baru. Nah, lantas bagaimana agar tidak mudah terdoktrin? Dengan pertimbangan jatuhnya korban yang tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, tentunya harus ada terobosan baru. Pembinaan Pancasila pada masyarakat sangat penting dan perlu adanya badan yang mengurus persoalan tersebut, yaitu BPIP. Dengan adanya pembinaan Pancasila yang dijalankan pemerintah, diharapkan masyarakat di sekitar daerah rawan konflik tidak mudah terdoktrin dan tergabung dalam gerakan separatisme, serta memiliki jiwa patriotik agar senantiasa setia membela bangsa dan negaranya. Selanjutnya adalah action plan kelompok kelompok yang menentang kebijakan agar bersedia mendukung kebijakan. Yang pertama adalah gebyar sosial media. Itu dilakukan dengan membuat pamflet atau infografis yang menarik untuk menarik simpati pihak kontra. Dan yang kedua adalah dilakukan sosialisasi kemasyarakatan, di mana pemerintah wajib mengkontrol informasi berupa sosialisasi kemasyarakatan yang mencakup isu-isu yang melatar belakangi dibentuknya BPIP. Sosialisasi ini dilakukan agar meningkatkan moralitas keterpaduan akal Pancasilais dan nasionalisme. Selanjutnya adalah pejabat yang mendukung kebijakan ini. Yang pertama adalah Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI. Yang kedua adalah Bahtiar, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri. Dan yang ketiga adalah anggota Komisi 2 DPR RI Yanwar Prihatin. Ketiganya itu mendukung kebijakan ini karena dianggap BPIP dapat membina ideologi Pancasila supaya masyarakat tidak keluar ideologi masyarakat tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selanjutnya adalah pejabat yang menentang kebijakan ini. Yang pertama adalah Hidayat Nur Wahid, anggota DPR RI, dan yang kedua Refli Harun, pakar hukum tata negara. Lalu, bagaimana meyakinkan pemerintah untuk mendukung kebijakan tersebut? Yang pertama adalah dengan mengadakan perbaikan pada BPIP. Perbaikan ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi dan peranan BPIP, serta meninjau kembali program kerja yang akan dilakukan agar meminimalisir kritik negatif. Yang kedua adalah memperbaiki internal lembaga dengan dilakukan action plan untuk menarik simpati pejabat pemerintah. Lalu yang ketiga adalah penyadaran tentang pentingnya BPIP, di mana BPIP itu bisa menangkal ideologi berbahaya yang berkembang di Indonesia. Dan berikut ini adalah referensi dari portofolio kami. Dan ini adalah dokumentasi dari diskusi via grup WhatsApp. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memaparkan presentasinya. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab ini berdurasi 6 menit. Saya persilakan kepada Dewan Juri dari Bapak Dadi dan Ibu Siti untuk memberikan tanggapannya. Satu saja ya dari Ibu. Anda tadi memaparkan tentang action plan yang dimiliki oleh kelompok 4 portofolio ini untuk mengembangkan rencana kerjanya ya, action plan dalam hal ini. Tadi Ibu mendengar bagaimana pemaparan dari pendukung di masyarakat, ya, penentang di masyarakat, pendukung dari instansi pemerintah, juga penentang di pemerintah, ya. Nah, tadi juga ada paparan terakhir tentang upaya-upaya bagaimana meyakinkan, ya, meyakinkan untuk mendukung kebijakan ini, ya, terutama kebijakan dalam hal BPIP, ya, yang menurut Anda sebagai kebijakan alternatifnya. Ibu ingin penjelasan lebih jelas bagaimana ini, ya, meyakinkan masyarakat, ya, karena tadi ada dari kalangan masyarakat, ya, yang tidak percaya bahwa BPIP punya konsep untuk mensosialisasikan Pancasila sebagai ideologi, ya. Kalau Ibu tadi lihat banyak program, terutama tadi pihak yang mendukung itu kan Anda mencontohkan guru, ya, guru sebagai pelaku utama di dalam proses pembelajaran secara formal di lingkungan sekolah, baik di satuan pendidikan dasar, menengah maupun tinggi, gitu ya. Nah, ini bagaimana nih meyakinkan masyarakat, ya, yang terutama dari pihak-pihak penentang. Mungkin itu dari Ibu, ya, dipersilakan. Ibu, mungkin kepada moderator saya minta waktu sebentar untuk berdiskusi. Oke, baik. Tadi kan pejabat pemerintah yang menentang kebijakan ini itu ada 2 dengan alasannya masing-masing, di mana yang pertama adalah Hidayat Nur Wahid, anggota DPR RI. Dia menyebutkan bahwa BPIP itu memiliki banyak kontroversial dalam menjalankan program kerjanya. Seharusnya BPIP dapat menjadi teladan dalam melaksanakan dan mengamalkan Pancasila. Tadi telah disebutkan bahwa oleh karena itu BPIP harus memperbaiki kembali internal lembaganya serta mengoptimalkan peranan dan fungsinya serta agar bisa diterima di masyarakat. Nah, kemudian BPIP tidak memiliki tujuan dan fungsi yang jelas dan tidak bisa diukur hasil kerjanya apa. Seharusnya jika ingin lebih menanamkan nilai Pancasila, presiden saja cukup. Nah, ini anggapan yang menurut saya kurang tepat karena BPIP itu sebagai lembaga yang membantu negara untuk mensosialisasikan atau membina ideologi Pancasila di kalangan masyarakat.
Kemudian tadi juga ada kelompok yang menentang kebijakan, yaitu KKB atau kelompok kriminal bersenjata Papua. Itu kita cari tahu dulu penyebab utamanya adalah doktrin adu domba dari salah satu kelompok atau warga di sekitaran berdirinya KKB. Maka dari itu, sebagai masyarakat tentunya kita harus berupaya bagaimana agar tidak mudah terdoktrin itu dengan masyarakat di sekitar daerah rawan konflik tidak mudah terdoktrin dan tergabung dalam gerakan separatisme. Berarti dengan adanya BPIP ini diharapkan masyarakat bisa tidak mudah terdoktrin dengan doktrin-doktrin yang menjerumuskan ke dalam gerakan separatisme. Nah, lalu tadi Ibu juga menyinggung kelompok masyarakat yang berpengaruh, itu salah satunya adalah guru, di mana guru itu merupakan garda terdepan yang mendukung kebijakan ini. Mungkin yang bisa dilakukan guru untuk untuk mensukseskan tujuan dan cita-cita BPIP sebagai Badan Pembina Ideologi Pancasila adalah dengan mengajarkan dan membina murid-muridnya untuk agar senantiasa tetap dalam ideologi Pancasila. Mungkin itu dari saya, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan. Baik, singkat saja dari saya menambahkan persepsi akhir dari Fahmi bahwa memang guru adalah ujung tombaknya dari pengembangan nilai-nilai Pancasila. Nah, guru ini bisa meningkatkan kesadaran pada murid-muridnya, karena yang penting adalah kesadaran murid-muridnya akan pentingnya ideologi Pancasila. Bagaimana cara kita meningkatkan kesadarannya? Dengan memperkenalkan, membiasakan diri pada murid-murid kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ada ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, mufakat, dan lainnya. Itu bisa kita alokasikan dengan sikap-sikap atau tindakan-tindakan di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih pada kelompok portofolio 4 ya. Ini kunci yang paling utama ketika guru dan BPIP sendiri ya di dalam mensosialisasikan supaya mengenai sasaran ideologi Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Itu adalah sebetulnya kunci utamanya adalah suri toladan ya, suri toladan dan pengendalian diri. Mungkin Anda pernah mendengar waktu itu ada polemik ya di kalangan BPIP yang mengatakan, ketuanya sendiri yang mengatakan bahwa agama adalah musuh Pancasila ya. Nah, ini kan sesuatu sumber konflik sebetulnya ya. Seorang ketua BPIP sendiri menyatakan statement yang justru mendatangkan konflik ya dibanding untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Jadi sebetulnya kunci pokok di dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah suri tauladan ya, dan pengendalian diri. Nah, itu harus dilakukan oleh siapa? Semua komponen bangsa, mau dari pemerintah, mau dari guru, ya pelaksana kurikulum, ya, mau dari orang tua, mau dari siapapun sedang melaksanakan status apapun, itu adalah kunci yang paling berharga, sehingga contoh adalah sesuatu yang paling utama dibanding dengan komando, gitu ya. Anda kan akan melihat bagaimana orang tua Anda bertindak daripada disuruh-suruh, kan Anda lebih baik melihat contohnya langsung ya, daripada disuruh-suruh tidak enak. Mungkin itu tambahan dari Ibu ya. Terima kasih saudara moderator dan portofolio keempat ya. Baik, terima kasih dari Bapak Dadi. Apakah ada tambahan? Cukup saja dari Bapak, tadi sudah jelas juga yang disampaikan oleh Ibu ya. Baik, terima kasih banyak kepada Dewan Juri yang telah memberikan tanggapan-tanggapan dan pertanyaannya, memberikan gambaran, saran, dan masukan, serta juru bicara dari kelompok 4 yang telah menjawab semua pertanyaan dari Dewan Juri. Selanjutnya,
Dimohon untuk kelompok 4 untuk menampilkan yel-yelnya. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Kami siapa? Kelompok Kelompok 4. Kelompok 4 hebat, kreatif, inovatif, dan luar biasa. Kelompok 4 jaya. Jaya. Mana nih kelompok 4? Ayo ramein. Sekali lagi ya. Kami siapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4 hebat, kreatif, inovatif, dan luar biasa. Kelompok 4 jaya. Oke, sekian. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menampilkan yel-yelnya. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung agenda diskusi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah berpartisipasi, terutama kepada para juru bicara, dewan juri, serta moderator dari masing-masing kelompok. Sekian dari kami, mudah-mudahan agenda hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, agar senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.